Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap bersemangat, penuh sukacita, dan memiliki kerinduan untuk semakin mendekat di dalam hadirat Tuhan. Melalui renungan ini kita belajar bersama-sama untuk mengerti dan memahami lagi akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas waktu yang indah yang Engkau berikan ini. Kami saat ini bersekutu di hadapan-Mu untuk merenungkan kasih-Mu yang tanpa batas. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kedalaman kasih ilahi yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Mampukanlah kami untuk dapat melalui renungan ini, untuk tidak hanya menerima kasih itu, tetapi juga menjadi saluran kasih-Mu untuk memancarkan kepada sesama kami. Ubahlah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat mencerminkan terang dan juga kehangatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, apakah kita benar-benar mengenal Allah kita? Atau kita hanya sekedar tahu tentang Allah kita? Seringkali kita ini sudah merasa yakin bahwa kita sudah mengenal Allah kita. Karena kita rutin, rajin ke gereja, bahkan hafal banyak ayat Alkitab, dan kita juga rajin melayani, rajin beribadah. Namun, Alkitab memberikan satu tolok ukur yang sangat jelas dan tidak terbantahkan untuk menguji kebenaran pengenalan kita akan Tuhan, yaitu kasih. Rasul Yohanes menulis dengan sangat tegas, sangat jelas. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini berarti jika kasih itu tidak terpancar dalam hidup kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, maka semua ritual, semua pengetahuan kita itu hanya akan menjadi suatu formalitas yang kosong di hadapan Tuhan. Kasih itu bukanlah sekedar emosi, melainkan sebuah tindakan yang nyata yang mencerminkan karakter Allah ada dalam diri kita. Saat ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana kasih yang kita tunjukkan menjadi suatu bukti yang otentik bahwa kita ini tidak hanya tahu nama Allah kita, tetapi juga hidup dalam suatu hubungan, dalam suatu persekutuan yang intim, yang dekat, yang pribadi dengan Allah kita. Mari kita buka hati kita, agar Roh Kudus mengajar kita untuk kita dapat sungguh-sungguh memancarkan kasih ilahi itu dalam setiap aspek kehidupan kita dalam hidup sehari-hari. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku, dalam dunia yang penuh dengan janji-janji spiritual, berbagai macam gelar keagamaan, dan juga berbagai macam ritual-ritual, bahkan ritual yang megah, Rasul Yohanes memberikan sebuah tolok ukur yang sederhana, namun mutlak tentang pengenalan kita akan Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 memberikan ruang yang tidak abu-abu, yaitu barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Mengapa demikian?
karena alasannya sungguh tidak terbantahkan, yaitu Allah adalah kasih. Saudaraku, banyak dari kita mungkin merasa tahu banyak tentang Allah. Kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Kita tahu bahkan kisah-kisahnya di dalam Alkitab. Kita juga tahu rumus-rumus atau doktrin yang benar. Kita bisa berjam-jam membahas sifat-sifat Allah, bahkan berdebat secara teologi yang rumit tentang Allah. Namun, Rasul Yohanes memaksa kita untuk melihat melampaui segala pengetahuan intelektual ini, melampaui sekedar informasi yang kita kumpulkan di dalam kepala kita. Mengenal Allah dalam konteks Alkitabiah adalah jauh lebih dari sekedar daripada yang namanya tahu. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah ginosko. Seringkali merujuk pada pengenalan yang intim, sangat personal dan berdasarkan dengan pengalaman. Artinya kita mengenal dalam pengalaman kita menjalani hidup ini, kita mengenal Allah kita. Itu adalah salah satu jenis pengenalan yang dapat mengubah cara hidup kita, mengubah cara kita bertindak setelah kita mengenal Allah. Jika Allah adalah kasih, maka mengenal Dia berarti memiliki kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kita. Jika kita hanya tahu tentang kasih-Nya, tetapi tidak mempraktekkannya, maka pengenalan kita itu hanyalah suatu ilusi belaka. Kita ibarat seorang ahli di bidang biologi yang bisa menjelaskan struktur bunga mawar secara detail. Tetapi kita belum pernah memegang bunga mawar, mencium aromanya, dan merasakan tajamnya durinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih bukanlah sekedar emosi yang manis. Kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes adalah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, dan kasih yang mencari kebaikan orang lain. Jenis kasih yang Allah tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Jika kita telah benar-benar bertemu dengan Allah dalam kasih Tuhan itu, kasih itu pasti akan memancar keluar dari hidup kita melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui sikap, melalui pikiran kita. Kasih yang kita terima tidak dimaksudkan untuk kita simpan bagi diri kita sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada sesama kita. Kasih menjadi stempel keaslian kekristenan kita. Tanpa kasih, semua kegiatan keagamaan yang kita lakukan itu hanyalah bunyi gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Tanpa kasih, tanpa pelayanan yang nyata, maka doa-doa kita yang panjang sekalipun, bahkan pengorbanan yang kita lakukan, bisa jadi tidak memiliki suatu nilai dalam kekekalan di mata Allah kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kasih agape Kristus benar-benar mendorong cara saya melakukan pasangan saya, melakukan anak-anak saya, dan melakukan sesama yang ada di sekitar saya? Bagaimana reaksi saya terhadap orang yang menyakiti dan atau yang mengecewakan saya? Apakah saya cenderung membalas dendam lebih
berat lagi, atau justru mencari suatu rekonsiliasi dalam kasih? Apakah hati saya tergerak melihat penderitaan dari orang lain, ataukah saya menutup mata dalam ketidakpedulian atas orang lain? Kasih adalah bahasa universal kerajaan Allah. Ini adalah tanda pengenal yang tidak bisa dipalsukan oleh pengikut Kristus. Saudara dapat baca di dalam Yohanes 13 ayat 35. Memancarkan kasih ilahi itu berarti yang pertama, mau mengampuni sesama. Karena kasih Allah di dalam Kristus adalah pengampunan yang mutlak. Yang kedua, melayani tanpa pamrih. Karena kasih sejati rela berkorban dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Yang ketiga, menerima sesama kita. Karena Allah sudah mengasihi kita apa adanya, maka kita harus mau menerima sesama kita juga apa adanya. Termasuk saat mereka itu berbeda keyakinan, berbeda latar belakang, berbeda status sosialnya. Saudaraku, berbicara kebenaran di dalam kasih, kita tidak menggunakan kebenaran itu sebagai senjata untuk melukai orang lain, melainkan suatu alat untuk membangun, untuk memulihkan, baik itu perasaan, baik itu tentang hidup. Panggilan kita bukanlah menjadi orang yang paling religius atau paling berilmu secara teologi, melainkan menjadi orang yang paling mengasihi. Karena ketika kita bersungguh-sungguh mengasihi, kita tidak hanya meniru Allah sendiri, kita secara aktif berpartisipasi dalam kodrat ilahinya yang paling hakiki. Kasih bukan sekedar apa yang kita lakukan, melainkan siapa kita setelah diubah oleh anugerah Kristus. Biarlah kasih menjadi bukti yang nyata bahwa kita tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 ini sebagai cerminan harian kita di dalam bertindak. Ketika kita melihat pantulan di dalam diri kita di cermin itu, apakah kita melihat kasih ada di dalam kita? Atau justru bayangan tentang keegoisan kita? Bayangan tentang ketidaksabaran kita, dan juga tentang mudahnya kita menghakimi orang lain. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk terus-menerus menarik diri dari segala kesombongan, baik itu kesombongan intelektual, kesombongan tentang apa yang kita miliki atau pencapaian kita, dan kita merangkul kasih itu sebagai inti hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Karena hanya dengan mengasihi kita bisa membuktikan bahwa kita ini benar-benar milik Tuhan yang adalah kasih. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap-Mu saat ini dalam kerendahan hati. Firman-Mu hari ini sungguh mengingatkan kami tentang kasih. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami hanya tahu tentang Engkau, namun kami gagal mengenal-Mu secara sejati. Kami sering membatasi kasih hanya pada orang-orang yang kami sukai, dan kami melupakan sesama yang sulit atau yang berbeda dengan kami.
Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami agar kasih menjadi tolok ukur yang utama dalam hidup kami. Biarlah setiap tindakan, setiap perkataan, dan setiap pikiran kami memancarkan kasih-Mu yang tanpa syarat. Ajar kami untuk mengasihi seperti Engkau sudah mengasihi kami dengan tulus, dengan murah hati, dan tanpa pamrih. Kami rindu agar orang-orang dunia melihat Engkau, Sang Kasih itu sendiri melalui hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman atau saudara dan sahabat Anda semua. Biarlah melalui renungan ini dapat menjadi berkat bagi teman dan sahabat Anda semua. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.